Halo, selamat sore teman-teman. Sore menjelang petang, sekarang jam 4-an. Di sini saya akan mereview dan melihat tanaman zanzibar saya yang waktu kemarau ditanami. Inilah, masih ada yang tumbuhnya masih kecil ada. Ini yang pertumbuhannya cepat nih. Ini juga udah tumbuh tapi masih kecil. Tuh, ya. Ini sudah mempunyai tunas beberapa ini. 1 2 3 4 5, ada 5 tunasnya. Ini baru 1. Ini juga 1. Ini ada 1 2 3. Ada 3. Ini 1. Ini nanamnya waktu kemarau. Ini juga ada tuh ya, tumbuh. Sore hari ini barusan saja terjadi hujan teman-teman, jadi alhamdulillah udah berapa minggu nggak disiram, masih tumbuh hidup dengan baik. Ini rumput zanzibarnya saya ini. Tuh ya. Ini juga tumbuh 2 tunasnya. Di sini ada berapa? 1 2 3, ada 3. Kalau di sini ini ada kendala ya. Biasanya kalau seperti ini ada kendala. Mengandung jamur. Bisa jadi hidup, bisa jadi mati kalau kayak gini. Kita pangkas. Ini tunasnya ada 2. Ini juga ada 2 teman-teman. Jadi semuanya tumbuh. Ada beberapa saja yang belum tumbuh. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah di double tapi mati ternyata teman-teman. Ada yang mati. Ini tunasnya ada 2. Ini juga sama, hidup. Tuh ya teman-teman, masih kecil. Biasanya kalau udah tumbuh seperti ini, kalau 1 minggu hujannya sekali, ini pertumbuhannya akan cepat sekali teman-teman. Belum tampak terlihat jelas sebenarnya, tapi untuk keseluruhan memang tumbuh dengan cukup baik lah. Ini juga ini sebenarnya tumbuh tuh ya, cuma ketutup ininya yang mati. Oh, ternyata hujan teman-teman. Itu juga hidup nih. Tuh hidup. Ini juga hidup. Tuh, bisa kelihatannya teman-teman. Inilah awal dari tanaman zanzibar saya. Ini tumbuhnya banyak nih. Di beberapa tunas 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 teman-teman. Ini ada 9. Ini juga banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini juga 9 teman-teman. Harap dimaklumi, karena apa? Karena menanamnya waktu kemarau teman-teman. Jadi ada yang emang pertumbuhannya cepat, ada yang lambat teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rata-rata ada 9 teman-teman. Tuh, saya yakin kalau setiap minggunya hujan kembali, pertumbuhannya akan semakin maksimal. Karena rumput zanzibar ini satu, kuat terhadap kemarau, juga
ketika terkena air malah justru perkembangannya cepat teman-teman. Ini kalau seperti ini terus ditimbun, ini jauh lebih baik lagi sebenarnya. Nanti akan tumbuh lagi sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kalau ditimbun. Kalau orangnya itu rajin, saya yakin ini pertumbuhannya akan cepat. Rata-rata hidup semua teman. Cuma ada beberapa yang tidak hidup. Kira-kira berapa persen ya? Sedikit sih. Misal ada yang kayak belum hidup juga ternyata ada sebenarnya. Tuh ya, tuh kelihatan hidup ada. Tuh ya, bisa hidup. Kalau yang ini mati 2 berarti yang kelihatan mati teman-teman. Di sini juga masih itu. Ini semuanya Zanzibar. Ini semuanya Zanzibar sampai di motor tuh. Nanti sebelah selatannya ditanami pacong. Ini setengah dari kotak ini, sudah ditanami Zanzibar semua, tinggal setengahnya yang belum. Besok mau ditanami rumput pacong. Kenapa saya baru menanam rumput pacong? Karena curah hujan di tempat saya ini sudah mulai sering hujan teman-teman. Jadi pacong itu, keunggulan pacong adalah dia itu tumbuhnya lebih cepat ketimbang Zanzibar. Pertumbuhannya itu, tunasnya itu lebih cepat dibanding Zanzibar teman-teman. Ternyata kemarin saya mereview, belum diambil videonya sih ya, antara stik Zanzibar dan stik pacong, tumbuh akarnya itu lebih cepat pacong ketimbang Zanzibar. Ini teman-teman, ini rumput pacong saya yang menanam waktu musim kemarau, bener-bener kemarau. Perkiraan udah berapa minggu ya ini baru ada hujan, sebulan mungkin ada. Pertumbuhannya lama kalau kemarau, tapi kalau sudah terkena air hujan biasanya akan lebih cepat. Jadi perbedaan rumput Zanzibar dengan rumput pacong adalah, kalau Zanzibar itu satu, pertumbuhannya, tumbuh tunasnya itu agak lama dibanding pacong. Kalau pacong terkena air langsung keluar akarnya, tapi kalau Zanzibar lama. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah, kalau Zanzibar itu kuat terhadap kemarau, sedangkan kalau pacong kurang begitu kuat. Makanya kalau kelemahan pacong adalah ketika musim kemarau harus sering disiram, minimal 1 bulan sekali, paling malas-malasnya 1 bulan sekali. Perbedaan yang ketiga adalah, kalau rumput pacong itu ada sedikit bulunya di pangkalnya, sedangkan Zanzibar dari batang sampai ujung daunnya mulus, tidak ada sama sekali bulunya. Jadi aman, tidak akan pernah gatal ketika kita ngarit. Kalau pacong sedikit ada, ya dikatakan tidak ada juga bisa lah. Perbedaan yang keempat adalah, yang pertama tadi pertumbuhannya lebih cepat pacong daripada Zanzibar. Yang kedua, kalau Zanzibar tahan kemarau, kalau pacong tidak begitu tahan terhadap kemarau. Yang ketiga, Zanzibar itu tidak ada bulu sama sekali, sedangkan pacong ada di pangkal daunnya sedikit, sangat sedikit sekali. Dan yang keempat adalah perbedaan Zanzibar dengan pacong, yaitu kalau Zanzibar pK-nya ya adalah 19%, sedangkan kalau pacong 16%. Jadi lebih tinggian
protein kasarnya lebih tinggian Zanzibar ketimbang pacong. Itu saja teman-teman. Dan yang terakhir, yang nomor 5, perbedaan antara Zanzibar dengan pacong adalah produksi Zanzibar itu terkalahkan dengan produksi pacong. Jadi kalau pacong itu produksinya banyak, lebih banyak pacong daripada Zanzibar. Itu saja teman-teman. Ini tampak dari kejauhan. Semuanya saya tanami dengan Zanzibar, dan sebelah situ saya tanami dengan pacong. Pacong itu kemarin sudah saya tanami, tapi masih sedikit teman-teman. Ini pertengahan dari satu kotak. Semuanya ada berapa kotak. Yang ini adalah saya kemarin nanami pacong. Ini pacong teman-teman. Ini pacong. Saya tanami pacong. Baru kemarin saya menanam pacong. Semoga setelah dihujani, pertumbuhan pacong akan tumbuh dengan baik. Itu saja teman-teman, perbedaan antara pacong dengan Zanzibar. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan subscribe, begitu juga di like dan di share ke teman-teman yang lain. Dan kepada para suhu saya selalu mengucapkan tolong masukan dan sarannya. Terima kasih. Selamat sore. Salam dari farm 86 Indramayu, dari peternak Indramayu untuk para peternak se-Nusantara.